Assalamualaikum Bang Alex. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke Bang Alex. Masih jalan. Masih jalan. Oke. Masih terus jalan-jalan ya? Masih tapi mas sekarang nahan diri tetap masih. Oke, dengan Karena trennya masih naik. Trennya kalau lihat kita harian tren masih naik. Sebenarnya kalau gue bilang yang kalau orang ngomongin normal, sebenarnya gue dari bulan Mei sih emang selalu mengatakannya normal. Ketika ngomongnya normal, gue selalu pakai tanda kutip. Dan akhirnya pemerintah juga ini kan sekarang merevisi ya. Karena gue selalu bilang di masa pandemi, beberapa dokter juga bilang ini force normal dipaksakan karena memang situasinya masih kondisi trennya masih naik terus ya. Di Indonesia, yang jelas di Indonesia kondisi pandemi kalau kita mau, jadi kalau teman-teman mau harusnya terus mengupdate informasi itu, trennya begini terus nih, kayak naik gunung. Ya. Belum ada begini. Belum turun ya? Trennya masih nanjak. Masih mau muncak. Masih nanjak. Nah, makanya masih nanjak dan pasti kita harus waspada. Itu aja sih. Oke, sip Bang. Mau nanya nih, udah lama gak ketemu tentang FMI, Federasi Mountain Indonesia. Ada kabar apa nih dari FMI, program apa dari FMI, dan apa yang dicanangkan FMI untuk pendakian di masa pandemi ini? Oke. Tapi kalau ngomong FMI, gue agak lupa ya sebenarnya apa namanya, karena udah lama banget. Yang jelas FMI lahir tuh 2005 ya. Kalau gue baca sedikit nggak apa-apa ya, soalnya gue takut agak lupa ininya. Yang jelas waktu itu gue ingat banget 28 Agustus 2005 itu pertama kali kita ada saran pendaki Indonesia. Cikal bakalnya lahir FMI sebenarnya. Yang tujuannya sebenarnya salah satu tujuannya adalah bagaimana kita ingin menjadikan para pendaki gunung di Indonesia itu pendaki gunung yang berkualitas. Berkualitas dalam arti apa sih? Dari mulai persiapannya, dari pendakinya sendiri berkualitas, dan bukan hanya jadi benar-benar profesional. Termasuk bukan hanya pendaki berkualitas ya, sekaligus menjadikan pendaki juga bisa menjadi satu profesi. Ya akhirnya juga lahir APGI kan sebenarnya. Jadi uang. Betul. Tapi profesi jadi berkualitas tapi juga bisa menjadi profesi sebagaimana profesi-profesi lain. Itu cikal bakal 2005 itu salah satu. Dan juga ingin sebenarnya waktu itu ada sempat ke Kang Sambung buat ngecek. Jadi ingin sebenarnya salah satu tujuan kita ingin waktu itu ada istilahnya apa ya? Mulai dari anak SMA kita akan sebenarnya kayak ghost to school lah. FMI Ghost to School, jadi tentang pengetahuan tentang mountaineering gitu loh, dari mulai SMA gitu, ingin melakukan itu rencana salah satunya. Jadi kalau untuk sekarang, jadi FMI itu sejak tahun yang terakhir 2000 sebentar tahun 2020, 2019, 2018 ya, saya lupa 2018 kalau nggak salah, ketika ketua kita yang baru. Siapa ketua banget? Kalau ketua yang lama kan yang Bang Judi ada almarhum waktu itu ya. Ketua yang baru kita adalah Jenderal Buyung Lalana. Namanya Jenderal Buyung Lalana, Jenderal Angkatan Laut, Marinir. Kita bilangnya Buyung Lalana. Biasa dicari kan. Jadi Letnan Jenderal Buyung Lalana. Nah, jadi kalau kita sekarang lebih ke tagline kita adalah Mountains Matter for Life. Jadi misalnya jadi gunung itu penting buat kehidupan kita. Jadi baik lo yang di gunung, kaki gunungnya, baik lo yang ada di pinggir laut, penting karena memang orang yang di pinggir laut, pinggir pantai pasti tetap ada hubungan dengan gunung. Ya, hulunya tetap di situ. Makanya itu yang penting, makanya kita itu. Air kalau kita belajar pengetahuan kan diserap ke atas, matahari jatuh ke gunung, ngalir lagi kan. Ya, nah, itu gitulah. Jadi mountain for life. Jadi makanya gunung untuk kehidupan untuk semuanya. Nah, itu termasuk responsible mountaineer. Maksudnya? Nah, jadi kepedulian respon. Jadi dalam berkegiatan kita bagaimana bertanggung jawabnya ada baik terhadap alamnya, terhadap keamanannya sendiri, keselamatannya sendiri, ya, bukan buat diri sendiri, buat orang lain, buat lingkungan. Gitu. Makanya ada juga zero waste and zero accident. Jadi nol sampah sama nol kecelakaan. Jadi paling tidak meminimalisir sampah dan kecelakaan, dan itu yang kita sedang terus gaungkan sampai sekarang, dan itu selalu dalam kegiatan apapun itu yang terus digaungkan. Yang intinya makanya visinya gini. Intinya sampai sekarang kalau gue bacain visinya ya, memasyarakatkan dan mewujudkan aktivitas mountaineering Indonesia yang profesional,
ya kan tadi profesional demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa melalui kegiatan sains dan teknologi, konservasi, ekowisata, olahraga dan petualangan. Itu ya. Jadi intinya itu. Jadi misinya mendorong semangat prestasi generasi muda pastinya dalam kegiatan pendakian gunung dan pelestarian alam ya, untuk angkat Indonesia di dunia internasional. Misalnya melalui ekspedisi bisa konser dunia atau misalnya seperti apa ya, misalnya itu ya, prestasi kan namanya. Memajukan, merekomendasikan serta mengarahkan kegiatan pendakian gunung yang bertanggung jawab tadi ya, responsibel itu, beretika, aman, peduli terhadap perlindungan alam dan lingkungan. Itu termasuk yang tadi kita bilang responsible mountaineer, ya kan? Menjaga dan memajukan potensi alam pegunungan Indonesia termasuk sumber daya baik alam maupun manusia dengan turut melibatkan sekaligus memberdayakan warga sekitar pegunungannya. Jadi jangan sampai warga hanya jadi penonton. Ya, betul. Nah, jadi gitu. Jadi memberdayakan, bagaimana memberdayakannya, misalnya kalau kita mendaki pun, jadi makanya gini. Istilahnya masyarakat juga ada orang datang tapi dia nggak merasakan manfaatnya. Nah, bagaimana memberdayakan mereka gitu. Misalnya termasuk tapi juga tetap menjaga lingkungannya tidak rusak gitu loh. Jadi itu bagaimana itu mengarahkan itu. Terus mengembangkan kegiatan pendakian gunung dalam hal ekowisata, olahraga, konservasi alam serta ilmu pengetahuan. Ya, jadi ada maksudnya ilmu pengetahuan itu bisa penelitian, eksplorasi atau apa. Jadi buat ininya gunung juga ya. Jadi itu beberapa misinya lah. Oke. Ternyata banyak banget ya misi dan visinya. Kalau poin baca poinnya ada 10. Hiking pasti ya. Okay. Hiking, scrambling, climbing, expedition, nature conservation, mountain sport tourism, education training, penelitian pengembangan volcano care, ekowisata dan pemberdayaan masyarakat gitu. Ini Bang, sekarang ini kan baru new normal dan ternyata baru dibuka udah ada korban. Betul. Baru kemarin kita bicarakan baru bicarakan ternyata benar-benar korbannya terjadi. Baru 2 minggu lalu ya kita bicarakan. Betul. Ternyata benar-benar korbannya ada di Lau, di Rinjani. Bahkan sebelumnya bulan Maret di Gunung Butak ada loh. Oh, ada di masih pandemi loh. Iya, meninggal juga kan Gunung Butak itu. Menurut Abang gimana nih? Apa ya sekarang tuh generasi milenial ataupun mau generasi milenial atau yang sudah berumur pun susah untuk dikasih tahu. Menurut Abang gimana supaya mereka aware begitu untuk masalah hal seperti ini? Jadi gini, ini lucu ya. Jadi menarik. Jadi gini, memang dari jauh-jauh hari sebenarnya ketika bulan Mei. Jadi gini, bulan Mei itu waktu itu kan di awal orang takut ya. Tapi ini jadi berbalik nih. Sekarang orang kayaknya mulai biasa dengan pandemi. Soalnya ketika tadi ngomongin normal ya, gue tadi bilang lagi, gue sih kalau ngomongin normal selalu pakai tanda kutip, karena menurut gue yang jelas kita harus akuin pandemi masih terjadi saat ini, masih berlangsung. Dan kita ini serius bahwa pandemi ini serius. Yang tahu dokter masih banyak yang meninggal sampai sekarang. Yang kemarin ada 3 dokter meninggal, dari 50 puluhan dokter udah meninggal. Dan ada 25 dokter yang dokter residen yang kalau di Jawa Tengah kemarin sekarang masih dirawat positif. Nah, lo bayangin ya kalau ada dokter yang makin berkurang, misalnya yang positif makin nambah, repot nih aksesnya. Nah gini, memang kalau dibilang aktivitas di alam dibilangnya adalah salah satu yang berisiko rendah ya, rendah dan menengah misalnya kalau dibilangnya. Tapi bukan berarti nggak mungkin terpapar loh di situ. Iya, nanti buka klaster-klaster. Nah, jangan sampai gini maksudnya gini. Lo ketika lo berkerumun bisa ada kemungkinan. Ketika lo berangkat dari rumah, ketika sampai ke lokasi, lo mampir di mana, bisa aja lo terpapar di jalan. Iya, betul. Misalnya kayak lo sama gue gini, tadi gue nggak tahu kan gue terpapar di mana lo. Nah, gini. Tadi gue sama Eli masih pakai nih. Masih aman. Jaga jaraknya. Jadi gitu ya. Jadi apalagi ketika bicara hadap-hadapan gini, kemungkinan droplet pasti. Kayak gini. Kita harusnya teman-teman tahu lah bagaimana penyebaran COVID ini terjadi akibat COVID virusnya nggak bergerak sendiri ya. Sekarang udah mulai di airborne, di udara. Iya. Jadi kan gini, virusnya nggak bergerak sendiri kan, karena dibawa orang. Jadi selama orang yang bawa itu ada di situ ya nggak akan nyebar ke sono. Apalagi sekarang ada OTG. Nah itu dia. Jadi gini. Jadi pokoknya pemahamannya. Satu lagi pemahaman. Ya, situasi sekarang
Lo jangan berpikir situasi sekarang sama situasi sebelum lo pra covid gitu loh. Itu aja tuh intinya. Pokoknya situasi sekarang situasi nggak normal dia. New normal. Nggak ada new normal berarti. Iya, jadi gini. Masih tetap New normal, abnormal. Pokoknya nggak normal lah kita bilang lah masih ya. Oke boleh new normal, tapi new normal tetap tanda kutip, kayak gue bilang tanda kutip. Nah sekarang pemerintah juga merevisi, ya kan? Karena ketika ada ngomong new normal, new-nya selalu ketinggalan. Ya. Orang anggap normalnya aja, dan kita lihat di mana-mana orang udah abai, lupa gitu loh. Dan justru begitu lupa sekarang, wah, karena lo lihat tren jumlah positifnya luar biasa. Kayak naik gunung. Nah itu gue bilang. Kayak kita mau naik gunung nih, kita belum naik puncak nih lah, ngeri juga kan. Nah maksudnya, nah itu yang kita harus tahu itu. Nah, gue tahu selama ini gue wawancara orang beberapa hari buat tulisannya, baca di media sosial, keinginannya apa? Euforianya. Aduh, kalau udah pas kalau mau kemana? Ada pertanyaan nih di akun media. Gunung mana sih lah kalau mau naik ketika udah selesai ini? Gunung mana sih kalau udah naik? Yang gue sayangkan hanya itu, pertanyaan itu hanya muncul. Gunung mana yang mau naik? Jadi cuma bagaimana mengajak orang mau kemana nih? Tapi bukan mengajak orang bagaimana ketika gunung dibuka apa yang harus siapkan. Harusnya seperti itu kan. Nah jadi oke, nggak masalah. Tapi gue jawab Tapi gue dapat jawaban itu lucu. Banyak mana jawaban. Aduh gue kangen sama gunung ini. Gue mau ke sini dekat kan. Gue mau ke sini. Gue nanti kalau ini udah dibuka gue mau ke sini. Udah mau ke sini. Pertanyaannya banyak yang muncul ke akun gunung nih. Min, gunung ini kapan dibuka? Min, kapan boleh didaki? Min, kapan boleh di ini gitu kan. Nah, ini banyak ini. Sebenarnya tapi kan gue harap sih teman-teman berpikir juga gitu loh. Berpikir juga bukan hanya mikirkan buat kita ego pribadi ya. Nah, kan ego juga, tapi kita juga lihat perkembangan, ayo membaca situasi, ikutin perkembangan ini dan coba juga berita-berita di luar. Kalau teman-teman tahu di Taman Nasional di luar pun ya, Taman Nasional pun nggak membuka sama, bukannya bertahap, nggak semua langsung dibuka, ada aturan juga bertahap, ada evaluasi juga, gitu. Dan sama di Indonesia juga gitu. Kenapa dikhawatirkan? Lu membawa sampai ke sana, ternyata lu bawa. Nah lu ketika ada apa-apa di gunung, tim SAR-nya mau ke sana, mau ngesar, harus pakai itu. Sekarang gini. Kalau ada kecelakaan dekat puncak misalnya, udah jauh di sini. Ayo, siapa yang mau menolong? Yakin gak yang mau menolong? Dia ada standar menunjukkan gejala itu atau bukan? Nah, itu kita harus pikirkan. Siapa yang akan menolong nanti? Petugas pengelola atau klinik? Kita pakai baju base layer aja udah panas ya. Jalan medannya juga susah kan? Iya, apalagi petugas SAR, tim SAR pakai baju berlapis-lapis. Betul. Apakah harus pakai berlapis itu kan nggak sulit juga. Dan satu lagi, akses buat ke lokasi ke pendakian itu kan sulit. Ya, betul. Lebih sulit. Di kota aja sekarang misalnya tenaga kesehatan agak kurang kan repot ya kan. Ya, tapi begitu loh sampai ke kalau ada apa-apa, tenaga kesehatan akan lebih repot lagi gitu loh. Itu yang kita pikirkan. Tenaga kesehatan belum tentu dia yang suka hobi naik gunung. Jadi makanya itu yang kita pikirkan. Jadi makanya menurut gua ini yang penting persiapannya. Dan akhirnya makanya waktu itu FNI ketika mulai bisa dibilang sebelum puasa sudah mulai menyusun protokol. Tidak lama sebenarnya. Jadi protokolnya apa aja tuh Bang? Jadi gini, namanya protokol, kita bilang protokol pendakian, protokol panduan atau protokol kesehatan, keselamatan dan keamanan pendakian di masa pandemi. Maka kita bilang di masa pandemi. Masa pandemi ya. Karena masih pandemi. Maka dibilang memang karena memang kondisinya memang masih pandemi gitu. Dan kita terus diupdate. Masukan-masukan dari para ilmuwan, dari epidemiologi, para dokter yang lebih tahu tentang pengetahuan ini, dan itu kita masukkan untuk bagaimana menyusun kebijakan itu. Dari sebelum berangkat misalnya buat pendaki sendiri. Jadi sebelum berangkat pendaki bagaimana ketika lo mau berangkat sebagai pendaki ya suhunya gimana ya nggak kalau sebagai pendaki kita harus tahu kalau gue bilang gini kalau gue sih gini posisi gue gini cari tahu sebelum pergi jadi cari tahu lo tinggal di mana wilayah mana apakah daerah epicentrum sebelumnya kondisi daerah lo seperti apa update-nya apa kalau tempat-tempat masih berisiko oke, berarti kalau berisiko berarti gue ada kemungkinan gue bawa tahu
ketika kita mau ke sana, kita juga harus tahu ke tempat yang kita tuju itu tempatnya status sama seperti apa, bagaimana kondisinya, perkembangan COVID-nya, gitu loh. Termasuk daerah-daerah yang akan kita lewati. Nah itu kita harus paham itu, tahu itu. Dan sudah dibuka atau belum oleh Pemda? Karena kan keputusan pembukaan tempat kawasan wisata juga keputusan Pemda, bagi gugus tugas daerah. Bener kan? Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau itu nggak bisa ya kita nggak mungkin ke sana. Kalaupun udah dibuka, kita harus paham diri kita berarti. Oke, berarti ketika gini gue ada kemungkinan bisa menularkan orang di sana, atau gue tertular di jalan. Yes. Itu, berarti udah paham berarti di situ. Nah, ketika udah tahu situ, berarti gue harus siapin apa? Oke, berarti gue harus siapin. Disinilah waktunya lo benar-benar siapin secara mandiri bener-bener. Mandiri dari alat, makanan, logistik. Mau nggak mau, ya lebih baik lo siapin logistik dari awal. Aduh, gue tempat tukang nyewa dong, gimana nih? Nah, gini. Nah, di sini bukan menyusahkan penyewaan ya. Maksudnya gini. Kalau gue sendiri bukan gak ada kepentingan gue jualan, karena gue nggak jual. Okay. Gue buat penyewaan. Jadi ini buat kesempatan kita bersama. Memang kita ada saran gini. Mungkin tuh sementara kita tidak menyarankan menyewa alat, terutama barang personal pribadi, kayak misalnya sleeping bag kita pakai bekas sama-sama bekas orang. Atau lagi yang personal misalnya sendok atau apa, itu barang-barang yang sifatnya personal lah kita bilang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa, lo bisa, tapi asal si penyewa itu bisa meyakinkan barang yang dia sewa adalah barang ketika lo dikasih adalah bersih. Bisa dengan apa? Sebagai penyewa mungkin bisa dengan udah diplastikin, jadi begitu nyerahin, ini barang lo sewa, ini masih di plastik lah, dan itu diyakinin. Nah itu bisa. Udah higienis. Higienis, tapi si penyewa pun naikin lagi nggak apa-apa menurut gue, karena lo udah lebih, karena lo dengan cara higienis, jadi si penyewa yang nyewa pun oke, barang walaupun gue nyewa agak naik sedikit nggak apa-apa, tapi barangnya higienis. Jadi win-winnya gitu loh. Jadi jadi kalau nggak meyakinkan lo jangan sewa. Tapi ketika si penyewa bisa meyakinkan lo barang yang disewa, barang-barang yang ini oke, barang yang lo bisa nyewa di gue, barang gue yakinkan barang yang barang-barang pendakian yang lo sewa di gue pasti bersih. Jadi begitu habis disewa dikembalikan ke tempat lo, saya lo penyewaan ya. Lalu bersihkan, lo meyakinkan itu gitu loh. Meyakinkan penyewa. Jadi ini malah justru bagus ke depannya, bahkan buat penyewa mungkin jadi prosedur sendiri. Lo akan jadi akan jadi standar lo, semua yang alat sewa tiap habis sewa lo kan udah akan masih bersih dibungkus gitu loh. Itu kan jadi menarik kan. Jadi orang akan lebih bersih kan. Nah itu kayak logistik juga, logistik misalnya. Tapi sebenarnya kan kalau sebelum pandemi pun sebenarnya namanya kendaraan pribadi harusnya ya punya sendiri, harusnya kan. Bener kan. Mau nggak mau buat keselamatan lo misalnya pada kalau standar pendakian masa lo nggak punya sih kan? Yang penting gaya. Kayak seharusnya kan. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh nyewa. Tapi kalau lo nggak ada ya boleh sewa. Tapi tadi kalau kondisi sekarang lo harus yakin itu bersih. Nah, terus masalah pelengkap makanan juga harus siapin dari rumah. Lo juga sekarang bisa makanan bisa awet banyak kan. Bahkan kalau bisa buah-buahan juga banyak yang ini kan buah-buah kering juga sehat loh. Kismis, kurma. Banyak buah kering, bahkan manisan. Oke, sip. Awet kan? Iya. Itu udah oke lah. Kalorinya. Sekarang lebih mudah kok. Bahkan sekarang kalau mau kalau orang bule bilang musli ya. Apa ya kacang-kacangan gitu lah. Ya, kacang-kacangan. Almond. Tapi harganya sekarang semenjak itu iya sih. luar biasa. Iya. Tapi itu maksud gue sekarang lebih mudah kok. Jadi lo bisa packing itu, bisa lo rapihkan itu, packing itu dengan baik dan rapihkan itu dengan baik bagaimana, tapi dengan tetap itu juga mengurangi sampah lo sebenarnya, ya kan? Nah itu, jadi administrasi lo siapin semua, KTP semua lo harus siapin dan lo cari tahu aturan baru di daerah nomor 7, aturan baru, jadi kan ada aturan lama pasti, mereka punya aturan lama. Nah aturan barunya yang berkaitan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Aturan barunya apa? Berarti protokol kesehatan kok. Apa aja yang disiapin. Nah makanya sekarang kan barang wajib yang lo bawa adalah hand sanitizer, masker nggak bisa satu loh. Lo harus lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5. Karena harus ganti kan. Dan harus bawa kantong. Dan kalau nggak mau pakai masker pun bak bisa dipakai gitu. Tapi juga tetap bak untuk satu. Harus ada cadangan. Ada cadangan. Dan kalau nanti ngap atau gimana ada aturannya, pemakaiannya juga gitu lah. Oke Bang, FMI sendiri kan udah membuat protokol tentang pendakian. Betul.
sudah disebar di beberapa media juga kan. Sudah media sih ya. Dan kita udah share juga, udah rekomendasikan ke pengambil kebijakan, ke Kementerian LHK, sama Kementerian Pariwisata. Dan itu sedang digodok dan insya Allah itu akan segera jadi kebijakan nanti keluarnya. Dan itu juga sinergi dengan protokol yang dibuat buat kepemanduannya oleh APGI, yaitu jadi satu. Nanti akan keluar itu. Jadi berkesinambungan ya Betul. antara APGI Ya, sama ya. FMI. Karena bisa dibilang APGI sama FMI itu kakak beradik. Karena memang satu ini cuman beda pekerjaannya. Orang-orangnya juga sama. Oke, ini Bang, pesan dan pesan lu deh buat teman-teman yang mau melaksanakan pendakian sekarang ya. Apalagi yang ngebet banget pengen euforia itu ya. Tapi tadi belum kejawab juga tuh. Yang kenapa sekarang orang tadi pada meninggal kan? Tadi lupa gini, yang tadi tuh Mas Eli yang kayak tadi sebenarnya gini. Mungkin lo lupa kali ya, lo udah hampir 4 bulan kalau sekarang di 4 bulan kali ya. Lo banyak rebahan di rumah kali ya. Ya, kaum rebahan. Nggak banyak gerak. Ya. Tapi tanya dulu deh, tanya diri sendiri. Tanya diri lo dulu, gue selama 4 bulan ini olahraga nggak sih? Ya betul. Nah, kalau ternyata enggak, wah resiko begitu tiba-tiba lo ini euforia lo mau langsung naik, udah wah kaki kaku lagi susah nggak banyak gerak ngos-ngosan. Gue ngerasain kok kalau nggak olahraga nggak lari gue naik gunung ngap gue. Gitu kan. Apalagi pas datang ke tempat pertama di base camp kita nggak stressing juga. Betul. Nah jadi makanya disarankan lo datang kan ada saran nih. Sementara ini kalau di pengelola kan beberapa gunung dibuka ya, beberapa gunung yang dibuka. Untuk di kawasan konservasi belum semua pendakian belum boleh dibuka. Khusus kawasan konservasi belum boleh dibuka pendakian ya. Yang udah dibuka hanya wisata non pendakian, memang hanya one day trip. Karena yang dipikirkan adalah tadi masalah kalau ada kecelakaan bagaimana yang sedang disiapkan mitigasinya, penyelamatannya itu. Nah, kenapa kita gini? Jadi sementara begitu ada mau dibuka, jalan pemanasan dulu. Jadi naik yang pendek-pendek, jalan dulu santai. Itu pemanasan buat lo biar nggak kaget gitu. Itu sih. Aklimatisasi, jangan tiba-tiba langsung drop. Apalagi kemarin Ceto itu Ceto ya di Lawu itu luar biasa kayak pasar. Nah, itu gue ngeri juga sih. Gue ngeri juga tuh. Mudah-mudahan tapi gue nggak tahu ada enggak ya. Iya yang di puncak itu. Ini juga sih. Nggak ada gue lihat nggak pakai masker, nggak jaga jarak, pulang ngumpul di puncak berkerumun sambil nyanyi. Wah ngeri juga. Masker baru ya. Nggak tahu mudah-mudahan nggak ada tapi nggak tahu bisa jadi tapi kita nggak tahu. Itu datang dari mana kan? Iya. Nah itu. Nah sekarang pesan lu nih buat orang-orang yang teman-teman pendaki ataupun di alam yang mau pendakian, apa yang harus disiapin, yang aman tuh seperti apa sih? Ya pasti tetap standar pendakian nggak bisa hilang. Itu dulu kuncinya standar pendakian gunung, standar pendakian SOP pendakian gunung sebelum pra-COVID. Dari kaki sampai ke kepala, peralatan, ikutin aturan yang ada, ikutin aturan pengelola seperti apa, masuk lewat mana, tidak menerabas batas pelestarian, tidak menerabas batas jalur, ikutin ada, itu tetap harus diikutin, ya kan? Tambahannya kalau sekarang di masa pandemi adalah protokol kesehatan, gitu loh. Jadi ikutin protokol itu, jaga jarak tadi, pakai masker tadi ada caranya ya, ada kiatnya kalau kata dokter itu, ketika lo mau, jadi gini. Pendakian gunung kalau di alam kan tadi kan dibilang yang untuk masuk ini rendah, tapi dia olahraga kegiatan ekstrim yang sedang tapi tinggi ekstrim. Nah, lo boleh buka ketika lo di pendakian jalur, tapi antara lo dengan orang lain ada jarak. Nah, tapi 1 meter. 2 meter. Justru karena ngos-ngosan kalau naik itu berasa. Ternyata 2 meter bro, napas. bukan 1 meter ya. Napas, ketika napas tuh beda. Itu yang lebih cepat. Ketika ini ngos-ngosan kan keluarnya kencang. Nah 2 meter. Tapi begitu lo istirahat, duduk di shelter. Saya shelter nih, tempat istirahat kita ngumpul. Lo pakai lah gitu loh ngobrol, kecuali shelter itu gak ada orang. Gitu. Kalau di tenda. Pas tenda nih kan kita sharing nih orang gimana tuh. Harus gini. Disarankan lo pergi saat ini, lo pergi hanya dengan satu keluarga lo, atau satu wilayah, atau satu kelompok. Jadi satu wilayah itu gini, satu wilayah itu bukan maksudnya gini. Jangan lo pergi satu dari Semarang, satu dari Bandung, satu dari
Surabaya ngumpul bareng satu kelompok. Kalau kita sarankan tidak lagi. Karena apa? Itu masing-masing punya wilayahnya pandeminya berbeda-beda kan. Nah itu yang jadi dikhawatirkan sebenarnya gitu. Makanya kenapa strategi lain, misalnya gue malas sempat ada di Bogor, tinggal di Bogor, itu masih boleh, masih bisa lah kita anggap gitu. Jadi kenapa? Agar memudahkan tracingnya gitu loh. Jadi lo harus nyatet dan hanya disarankan kelompok kecil. Jadi kalau lo nggak lebih dari 10 orang lah. Kemarin juga ada pendakian masal juga. Nah itu yang gue bilang, saat ini lebih baik lo tidak ikut open trip. Kalau gue saranin ya, tidak ikut open trip. Yang tadi yang gue bilang, yang lo nggak ketahui pesertanya, lo meeting point di sini dari mana-mana tadi yang gue bilang pesertanya. Bisa ngebawa ya. Bisa ngebawa. Nah, ini si open tripnya bisa ngejamin nggak? Nah, ketika lo, tapi kalau lo bisa, ada juga kan ada yang resmi misalnya pakai TO atau pemandu dari APGI. Ketika lo pakai pemanduan atau pakai TO, tapi lo bisa. Dan nanti si pemandu itu, si TO itu yang akan menghandle persiapan itu dan bisa menjamin men-screening itu data. Dan pemandunya juga, si pemandu punya jaminan si pemandu dan TO-nya itu juga dia bersih. Jadi bisa saling menjamin, itu penting gitu, menjaga itu. Nah itu yang gue saranin situ. Dan lo juga berhak nanya kepada si TO itu, gue pesertanya dari mana aja gitu. Jadi lo juga bisa tahu pesertanya dari daerah mana, jadi lo bisa tahu juga dari peserta itu, peserta yang bareng lo nanti gitu. Itu salah satunya buat si pendaki yang tadi persiapan dari standar pendakian dan pertambahannya protokol kesehatan, dan ikutin aturan yang dibuat oleh pengelola gitu loh. Dan lo harus hati-hati, termasuk ketika lo sampai kan nanti ada base camp, ada apa. Nanti kan di semua tuh akan ngikutin protokol itu. Tapi kalau ada base camp yang nggak sesuai protokol, jangan masuk situ, hati-hati. Gitu. Oke. Sip. Gitu sih. Gitu aja. Thank you untuk sharingnya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi tentang pendakian sama konservasi atau yang lain, tentang buku juga. Boleh, ya. Aku lupa nih lupa bukunya. Tapi gini Li, ini coachnya gini satu lagi Li. Kita bilang kalau memang belum siap, nggak usah naik dulu lah. Tahannya dulu, tenang aja, gunungnya kemana-mana, santai aja dulu. Jadi selama masih bisa nahan, lo nggak akan mati atau nggak akan ke gunung. Mati nggak sih kalau nggak naik gunung? Enggak. Ya kan, mati bisa di mana aja ya. Tapi maksudnya lo nggak akan mati, nggak akan ini kalau nggak naik gunung. Kan gunung itu bisa dibilang bukan kebutuhan primer apa? Iya. Jadi bisa ditahan sebenarnya. Tapi sekarang udah menjadi gaya hidup. Iya, tapi makanya berarti kan walaupun gaya hidup juga berarti lo juga harus bisa nahan menjaga itu, menekan itu. Makanya ketika daerah yang ramai, lalu lo bisa pilih juga nih tadi saran juga. Sementara jangan mendaki gunung di daerah yang jauh dari tempat tinggal. Sip. Daerah dekat aja. Gitu. Teman-teman. Jadi intinya teman-teman tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang terdapat di daerah atau yang di tempat wisata, dan jangan lupa pakai APD, bukan APD lengkap ya, tapi pakai masker. Maskernya juga harus ada ganti, enggak satu. Jadi dan kita tuh harus berhati-hati, jaga jarak juga. Hand sanitizer jangan lupa. Hand sanitizer. Terus takkan lari gunung dikit. Sip, itu. Pokoknya tenang aja ya, gunungnya masih di situ kok. Oke, sip kan, makasih atas ilmunya. Insyaallah kita ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di gunung bisa. Oke, ya, sip, ketemu di gunung.